Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi teman-teman sekalian, kita malam ini sesuai dengan janji, kita akan akan ada dua sesi utama. Yang pertama adalah sharing dari para alumni, sharing dari para alumni untuk bisa mengetahui bagaimana caranya teman-teman alumni itu bukan hanya lulus, tapi juga lulus dengan predikat yang sangat memuaskan. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan di 2021, 2022 itu banyak di antara teman-teman kita yang peringkat teratas. Bahkan di banyak wilayah itu urutan 1 sampai 3, urutan 1 sampai 5 wilayahnya mereka adalah yang paling teratas. Nah, kan ada cibiran tuh bahwa oh itu kebetulan aja kali gitu ya. Kalau kebetulan nggak bisa urutan 1 sampai 5, urutan 1 sampai 3 semua anak bimbel. Itu nggak bisa. Nah, supaya supaya kita tahu bagaimana mereka berproses ketika belajar, bagaimana mereka menghadapi ujian, barangkali kita akan dengarkan terlebih dahulu eh, sharingnya, berbagi tipsnya para alumni, eh, apa namanya, ketika mereka menjalani proses pembelajarannya. Oke. Nah, untuk kesempatan pertama barangkali saya akan persilahkan. Karena tadi yang pertama kali join dari alumni barangkali Mas Sirat, saya persilahkan Mas Sirat untuk open mic-nya, terus berbagi pengalamannya, bagaimana proses belajarnya, berapa lama, dan tesnya seperti apa. Nanti barangkali bisa disusul oleh Mas Agung atau Mbak Siti Hadijah atau siapapun yang lain nanti boleh menambahkan atau melengkapi. Karena kalau misalnya saya doang yang ngomong, barangkali nanti saya dikiranya klaim sepihak gitu ya. Tapi kalau ada alumni yang menyampaikan, barangkali ini bisa menyemangati teman-teman yang sedang berproses belajar dan kemudian bisa dicontek tipsnya bagi yang cocok dengan tips yang disampaikan. Saya persilahkan Mas Sirat untuk eh, open mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Berapa lama nih, Pak? Berapa Eh, menit nih? ya 5-10 menit boleh lah. Ya, ya, baik teman-teman semua, Bapak Ibu. Eh, ini langsung saja ya. Sejak kemarin saya ketemu bimbelnya Pak Satimin itu kurang lebih 1 bulan sebelum tes. Nah, jadi saya ngelamar di Kemenak. Kalau nggak salah itu Februari. Saya udah muter-muter-muter. Nah, ternyata ketemu ini yang cocok nih Pak Satimin. Kebetulan juga yang adakan bimbel ini orang Andri, yang pegawai Andri. Jangan Nah, disebut awal saya antrinya. tanya, Iya, iya, nggak apa-apa. jadi jadi eh, awal itu saya ragu ya ragu karena dengan waktu sebulan, kemudian basic saya bukan arsiparis ya, pendidikan saya lulusan pendidikan fisika. Nah, kebetulan di Kemenak ini eh, formasi arsiparis untuk semua jurusan itu cocok pendidikannya, basicnya. Jadi langsung saya konfirmasi Pak Satimin, saya ikut bimbel dalam sebulan itu ya emang nekat ya, nekat saya. Saya pikir kapan lagi saya harus belajar kan. Nah, jadi dalam 1 bulan siang ke malam, temu siang ke malam, siang ke malam gitu. Pokoknya saya nekat lah belajar kan. Jadi eh, malam itu saya di apa kemarin kalau live Zoom kayak gini nggak pernah ikut tuh, nggak pernah ikut. Karena apa? Saya mungkin waktu honor kemarin agak sibuk ya, jadi saya nggak sempat ikut live Zoom dengan Pak Satimin. Jadi saya nonton YouTube modal eh, materi PDF, slide apa itu, istilahnya belajar mandiri gitu. Jadi malam saya pergunakan waktu mulai setelah Isya jam 7 sampai jam 10 istirahat, kemudian sambung lagi subuh. Kalau nggak salah kemarin jam
jam 2 lewat mulai subuh sampai sebelum subuh itu selesai. Pokoknya saya nekat walaupun jam tidur saya kurang, yang penting saya harus belajar. Soalnya di kantor saya nggak bisa belajar. Ya, soalnya kan kerja di kantor sibuk. Mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore. Nah, itu saya nekat belajar, belajar, belajar. Saya awalnya down, karena yang lamar arsiparis di Kalimantan Barat untuk Kemenak itu kalau nggak salah 325. Yang dicari hanya 25 orang. Oke. Lumayan nih Cuman, perbandingannya. iya, cuman saya optimis ya. Dukungan ini perlu perlu juga nih. Dukungan dari orang tua. Ya kalau punya keluarga, suami, istri, anak. Ya itu dukungan itu. Doa, doa juga ya. Doa perlu. Jadi eh, ketika saya ikut tes kalau nggak salah di hari ketiga atau keempat gitu. Soalnya di Kemenak itu kan ramai. Jadi ikut tes di hari ketiga atau keempat sebelum puasa kemarin, saya nggak nyangka. Soalnya di samping saya ini sama-sama satu formasi yang dilamar. Di hari itu saya nggak nyangka ikut tes CAT di UPTBKN Pontianak. Ternyata saya paling tinggi nilainya. Walaupun di bawah 300. Ya, saya paling tinggi nilainya. 290. Kemarin passing grade untuk Arsiparis kan 270. Ya naik 4 soal lah. Satu soal kan nilainya 5. Jadi nilai saya 290. Teman saya di samping itu 285. Di hari itu nilai saya paling tinggi. Tapi kalau untuk posisi Sekalbar, CAT BKN-nya nilai saya 10 besar. Karena kami di Kemenak kemarin ada apa namanya seleksi tambahan, ya moderasi beragama namanya. Untuk Sekalbar, kami ternyata yang lulus di angkatan pertama untuk formasi 2022 itu kemarin saya kalahnya di ini, di apa namanya, di moderasi beragama. Jadi kami yang lulus angkatan pertama kemarin cuma 4 orang Sekalbar. Nah itu saya nggak nyangka itu. Yang dicari 25, yang daftar 300 lebih, ternyata yang lolos angkatan pertama itu 4 orang. Saya posisi ketiga. Jadi posisi pertama juga diisi oleh anak buah Pak Satimin, namanya Rido Repo Aranda. Jadi intinya eh, untuk kawan-kawan yang masih berjuang di tahun ini, belajarnya sungguh-sungguh, ya pasti sungguh-sungguh ya. Dukungan juga perlu itu dari orang tua, dari keluarga terdekat, suami atau istri, anak-anak gitu kan. Jadi itu support kita untuk berjuang sampai ke tahap akhir kan, yang ikut seleksi CPNS atau P3K. Itu aja sih. Ya pengalaman, yang penting optimis saja. Jangan Oke. wah merasa pelamarnya sampai ratusan saya jadi down. Jangan, jangan gitu. Itu aja sih Pak. Ya, ya. Terima Iya kasih, Pak. Mas Ya, Jerat. sama-sama Nah, Pak. Iya. sekarang giliran yang barangkali dari kaum perempuan barangkali ya. Ada Mbak Siti Khadijah yang dari Sulawesi kalau nggak salah. Ini juga peringkat satu nih. Boleh open mic-nya? Iya, Pak. Ya, silahkan disampaikan pengalamannya mulai dari tahap belajar sampai ujian. Oh iya, Pak. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Hadijah. Asal saya dari daerah Kabupaten Wajo. Sebelumnya wabarakatuh. memiliki pengalaman kerja di Dinas Perizinan. Ya, baik. Pengalaman saya saat awal-awal pendaftaran ya, Pak. Mm-mm. Hmm, oh iya, Pak.
Em, saya dari jurusan administrasi negara dan sama sekali belum ada basic di kearsipan. Mm-mm. Ketika bulan Desember itu kondisi saya habis resign Pak dari pekerjaan. Oh Dan iya. di waktu yang bersamaan ternyata ada pembukaan pendaftaran P3K angkatan pertama di Kementerian Perhubungan. Waktu itu Pak, saya tahunya channel Bapak itu setelah salat tahajud, saya nonton YouTube. Tiba-tiba saya ketemu channelnya Pak Satimin sampai berlanjut di Telegram. Mm-mm. Setelahnya saya lulus administrasi, saya manfaatkan waktu kurang lebih 3 bulan untuk belajar. Total waktu per hari itu 6 sampai 8 jam. Saya itu sering nonton YouTube-nya Pak Satimin, diulang-ulang, terus buat ringkasan materi di satu buku, dan itu yang diulang-ulang. Oke. Kemudian em, sehari sebelum tes, saya itu kondisi sudah tidak belajar lagi dan lebih ke refresh saja, Pak. Jadi, Ya, ya. Sesuai mm, anjuran ya. ya sesuai anjuran, Pak. Selain itu juga, selain belajar, saya juga melakukan amalan-amalan seperti sholat tahajud, puasa, sholat duha, minta restu ke orang tua juga, Pak. Iya, iya. Jadi selain berusaha, doa juga penting, berserah ke Tuhan juga penting. Di hari H saya ujian itu, saya tahunya saingan itu pas penetapan tanggal ujian. Jadi kita sama sekali tidak tahu yang lolos setelah administrasi ada berapa orang. Ternyata dari 30 orang setelah administrasi dan berlanjut ke tes, hanya 15 orang yang ikut CAT. Oke. Itu saya ingat sekali hari Jumat siang setelah sholat Jumat. Saat saya tes, ternyata Alhamdulillah saya menempati 10 besar peringkat tertinggi di live score untuk ujian Kementerian Perhubungan 2 sesi. Baik, baik. Makassar itu hanya Mm-mm. satu hari saja untuk Makassar. Dan menunggu selama 1 bulan, Alhamdulillah ternyata saya peringkat 1 dan satu-satunya yang passing grade di Formasi Arsiparis Kementerian Perhubungan penempatan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Pak. Oke, oke. Ya, jadi memang kalau teman-teman perhatikan ada satu pola yang sama dan itu memang sudah saya sampaikan sepanjang bimbel ya. Terutama di akhir-akhir saya selalu ngomong bahwa tips menghadapi ujian itu gunakan semua senjata yang mungkin kalian bisa eh, gunakan. Doa lah, belajarlah, belajarnya diatur, jangan panik. Salah satu tipsnya tadi yang disampaikan adalah tidak usah belajar lagi ketika jelang ujian. Apalagi lihat contoh-contoh soal yang beredaran di luar sana. Tutup semua, ya sudah yakin pada diri sendiri sehingga apa namanya ketika ngadepin ujian justru tenang gitu ya. Walaupun ada juga yang H-4, H-3 berarti kan dia eh, akan belajar sampai sampai akhir ya, akan belajar sampai akhir dan itu memang sangat nekat. Itu sangat nekat. Jadi ya ya sudah karena itu sudah apa namanya eh sudah mepet sekali. Tapi kalau yang tinggal sebulan masih ada waktu 1 bulan, saya pikir sangat cukup. Ya kalau 2 minggu saya masih berani lah. 2 minggu itu masih berani. Kalau yang 3 hari, 4 hari itu memang agak nekat. Oke, satu Mas Irat, dua Mbak Khadijah, ketiga mungkin Mas Gatot atau Mas Agung silahkan. Dua lagi lah, nanti setelah dua lagi kita masuk ke materi atau kalau mau ada yang mau nambahin juga silahkan. Silahkan siapa duluan? Mas Gatot aja Pak Guru yang Mas satu minggu Gatot. deh ini. Ya boleh boleh Mas Ya, Gatot. Mas Gatot. Boleh open mic-nya Mas Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini yang 1 minggu nih coba ya kayak apa? Mm-mm. Saya dengar. Ya.
Pengalaman saya sih pas mengikuti bimbel ini, saya nggak sebenarnya kurang yakin awalnya itu. Iya. Terus saya kan sebelumnya juga belajar mandiri lewat YouTube, lihat channel-channel di YouTube, banyak banyak isi yang kayak review-review tentang aksi Paris. Tapi tak pikir-pikir kok kayaknya kok kurang mantep lah. Terus saya iseng-iseng nyari YouTube, ketemu Pak Satimin itu kok yang diajarkan itu kok nyambung. Terus ternyata Mm-mm. ada bimbelnya. Saya itu udah telat 1 minggu sebelum tes itu saya baru lihat. Saya coba kontak Pak Satimin. Kalau 1 minggu itu bisa enggak Pak? Kira-kira masuk enggak? Gitu. Kalau Pak Satimin bilang silakan saja. Akhirnya saya nekat. Di waktu 1 minggu menjelang tes itu saya kejar itu Pak Satimin ngirim materi-materi saya kejar, saya pelajari semuanya, saya pahami sistem belajar dari Pak Satimin, polanya gimana, saya pelajari dan alhamdulillah memang benar-benar masuk ke pola-pola pembelajaran dari Pak Satimin itu memang benar-benar masuk. Akhirnya saya paham dari awalnya saya yang benar-benar nggak tahu tentang aksi Paris. Saya sendiri kan jurusan akuntansi, nggak tahu itu tentang aksi Paris sama sekali. Dari belajar dari Pak Satimin ini, saya paham tentang aksi Paris. Yang saya pelajari itu dari awal kayak arsip dibuat sampai arsip pemusnahan aksi dan lain-lain saya pelajari itu semua dan alhamdulillah hari tesnya itu alhamdulillah saya peringkat 1 lolos dari yang dari peserta 18-an orang yang passing grade peringkat 1 saya dan bawahnya ada lagi 2 orang yang passing grade. Alhamdulillah saya peringkat 1 dari waktu yang cuma 1 minggu lah ikut belajar Pak Satimin. Memang luar biasa sih Ya. untuk materi-materi Pak Satimin itu benar-benar lengkap. Menurut saya benar-benar lengkap, mudah dipahami. Jadi nggak usah ragu lah kalau mau ikut bimbel ikut aja. Memang ya Iya, iya. luar biasa. Terima kasih Pak Guru ini berkat Pak Guru. Alhamdulillah saya bisa lulus. Walaupun ini saya malah penempatannya tidak di aksi Paris ini malah saya di perencanaannya malah melenceng. Oh gitu. Iya, Iya. iya. Ya, terima kasih Pak Oke. Satimin. Cukup. Ya, terima kasih Mas Gatot. Jadi ini membuktikan bahwa 1 minggu pun kalau kemudian logiknya berjalan, memahami polanya, ternyata cukup untuk bisa mengunyah itu semua. Yang jadi soal adalah seringkali sudah ikut bimbel, baca aja nggak mau. Belum mau baca, tiba-tiba langsung nanya, Pak, ini nggak sistematis. Dalam hatiku, nggak sistematis mbahmu, ada nomornya 1, 2, dan 3 kok nggak sistematis. Nah, iya, ada nomornya 1, 2, dan 3 kok ngomong nggak sistematis itu maksudnya gimana? Yang sistematis itu yang kayak gimana saya nggak ngerti. Maksud saya gini loh, kecuali metode saya belum saya uji berkali-kali. Kalau saya sudah uji berkali-kali, terus ngatain saya, padahal baru gabung 1 menit, itu kan agak agak keterlaluan nih manusia nih. Saya kadang-kadang, nih manusia perlu dikunyah kayaknya. Kecuali saya ngajarin banyak yang gagal. Oke. Kalau banyak yang berhasil dan posisinya tertinggi, lalu kemudian ya terlepas anaknya pinter gitu ya, terlepas rezeki dia bagus, tapi setidaknya ada keterukuran di sana. Jangan buru-buru karena belum baca. Poin saya adalah coba ikuti dulu instruksinya gitu. Coba dulu ikuti dulu instruksinya, Anda boleh kasih penilaian gitu. Itu prinsipnya. Oke, sudah 3, barangkali satu lagi monggo yang mau apa mau memberikan testimoninya karena sudah jam 8.38. Boleh resen dari siapa ya? Mas Andi ikut. Mas Andi. Ya, Mas Andi ada. Mas Andi silakan. Ini yang dari peringkat 1 dari 700 ya. Silakan. Mas Andi, boleh open mic-nya. Mas Andi siapa nih, Pak? Andi Andi Kurniawan. siapa? Yuk, Oh, terima kasih Pak Satimin ya silakan. atas Ya, waktunya.
Pengalaman aja Pak, mungkin nggak banyak. Kalau Hmm. dari saya, tipsnya pertama, bagaimana cara supaya hafal materinya, betul kata Pak Satimin, ikuti aja dari awal sampai akhir berurutan. Jadi jangan dihafal, tapi dipahami. Kayak misalkan arsip itu dari pertama ada pembuatan, kemudian pemeliharaan, kemudian penyusutan, kemudian pemusnahan. Jadi tipsnya jangan di apa tapi dipahami. Kayaknya gitu aja Pak, nggak lama-lama Pak. Oke.